ketika kemarin Hasim mulai mengkritik, sebenarnya sesuai dengan fungsi DPRD, mereka sudah bisa memulai untuk menelusuri kasusnya kalau memang ada kejanggalan. Tapi ini kan enggak. Kita sebut DPRD diam seperti kata representatif tadi, kata Bobby, wali kotanya. Saya rasa enggak lah. Memang DPRD kita sepertilah performance-nya. Mereka mau aman atau mereka punya andil di situ sehingga mereka diam. Itu kan udah jadi rahasia umum tuh kan. Iya, iya, iya. Jangan-jangan mereka punya andil, maka Dan diam. ya Gimana kalau coba? adil Bang, karena gini loh Bang ya, aku kebetulan ikut dalam kasus Lapangan Merdeka juga kan. Di Lapangan Merdeka itu relatif mereka memang nggak bersuara, nggak berkutik. Itu lebih besar, berapa kali lebih besar daripada lampu pocong ini anggarannya. Dan ketika kita tanya, mereka sama sekali nggak dikasih tahu ini proyeknya bagaimana, desainnya bagaimana. Coba Abang bayangkan, fungsi dia sebagai budgeter gimana? Nggak kelihatan. Seakan-akan budget itu hanya saya sesuai dengan keinginan si wali kotanya. Dan ada di antara dewan itu yang bilang, kami sih bagaimana Bobby aja. Ketika masuk tahun anggaran, itu maka pemerintah menyerahkan KUA PPAS ke DPR. Nah, begitu KUA PPAS itu diterima Ketua DPR, maka KUA PPAS itu dibahas oleh panitia anggaran DPRD Kota Medan. Ketika dibahas DPRD Kota Medan, maka dibuatlah rapat tahap 1 bersama eksekutif. Dan tahap 2, ya kan? Ketika tahap 1 dan tahap 2 itu, di situ mulailah pagu-pagu anggaran itu mulailah terpecah-pecah menjadi rincian. Ketika di rincian itu, disitulah masuk kepentingan, karena kan DPR itu ada reses, ada kunker, ada bantuan-bantuan hibah dan sebagainya. Nah, ketika saat sekarang ini pasti anggota DPR itu memasukkan sekian banyak kepentingannya untuk konstituen. Ya, baik itu mulai dari bantuan hibah masjid, gereja, macam-macam lah itu bantuan-bantuan itu. Dan ada juga yang mungkin menitipkan ke dinas-dinas yang terkait. Nah, mereka tidak akan mungkin diakomodir kue itu di dalam APBD kalau tidak ada persetujuan. Nah, ketika dia masuk ke dalam APBD, kan harus ada tahu sama tahu. Ente jangan ganggu kue raja. Kue raja tidak akan membuka kue anggota DPR. Kan gitu kira-kira. Jadi saya kira itu yang membuat akhirnya anggota DPR melihat yang kue-kue ini itu tidak bisa diganggu. Saya mau katakan proyek yang ada di Medan itu pertama proyek kebun bunga itu 165 miliar. Proyek gedung UMKM Square yang ada di USU. Kemudian ada revitalisasi Lapangan Merdeka 500 miliar. Kemudian ada proyek Islamic Center 392 miliar. Kemudian ada proyek underpass itu 400 miliar dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau ini kan besar. Pertanyaan yang pertama, Medan belum pernah dapat kejutan proyek yang segini banyak secara simultan. Nah, yang kedua, SDM di pemerintah Kota Medan itu biasanya mengerjakan dalam 1 tahun anggaran itu paling 2 atau 3 kegiatan yang besar-besar. Ini kan hampir kayak pasukan alien turun ke bumi, gitu. Menyerang ke kita gitu. Nah, jadi dari sisi niatnya Bobby, saya apresiasi gitu. Artinya ada keinginan wali kota melakukan pembangunan di Kota Medan. Tetapi Bobby tidak menggunakan surat Al-Quran itu, Quran Al-Isra itu gitu. Yang dimana dikatakan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan atau kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dengan urusan yang lain. Atau serahkan kepada ahlinya. Atau serahkan kepada ahlinya. Iya, itu yang tak ada. Jadi saya kira ini perlu didorong supaya apa? Supaya makanya tadi saya berharap KPK boleh, pansus dia juga supaya lebih berhati-hati gitu. Karena tidak bisa ini sembarangan. Harusnya kan ada yang satu kegiatan selesai itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini kan tidak ada. Apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat? Nah, lapangan Merdeka tanpa sekarang. Karena masih lelang, proses lelang. Ya kan baru proses pemberkasan. Jadi belum bisa dilanjutkan. Apalagi Islamic Center sampai sekarang masih belum selesai dan banyak lagi. Apalagi ini ada pembangunan underpass yang di Jalan AM Yamin dengan Insinyur Juanda. Itu juga belum baru mau dimulai. Nanti akan repot lagi pengalihan lalu lintasnya dan seterusnya dan seterusnya.
Saya kira itu yang tidak dicermati. Makanya sekarang udah tahu proyek gini besar, Bobi nggak membentuk tim. Umpamanya kayak di Jakarta, Anies itu kan ada tim TUGPP-nya itu, yang selalu mencermati semua program-program yang mau dikerjakan. Sehingga soft, nggak ada yang terlalu ribut-ribut gitu. Satu lagi Bung Aprandi, Bobi tidak punya tim sosialisasi terhadap proyek-proyek ini. Ya itulah saya bilang tadi, tim ahlinya nggak ada dia. Gitu. Artinya tim ahli, umpamanya Dewan Kotanya dibantu untuk melakukan pengkajian ini. Kemudian Dewan Kotanya itu melakukan sosialisasi. Kemudian Humas. Nah saya kira karena gini, ini karena si Bobi menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab. Ini kepala dinas sembunyi di belakang dia. Kenapa? Karena Bobi tidak memberi peran kepada kepala-kepala dinas. Nah, jadi segala satu informasi dia. Harusnya Bobi, karena dia menjadi salah satu benteng, harusnya Bobi melihat dia sebagai tokoh politis, dia tidak perlu muncul sesering mungkin. Tak perlu, karena dia libatkan aja kadis-kadis itu untuk memberikan komentar, menanggapi dan sebagainya. Jadi semuanya sekarang ke Bobi. Kapan pernah kita lihat kadis A ngomong, kadis B ngomong, kadis C ngomong tentang proyek-proyek? Nggak ada. Nah, itu saya kira sementara, Pak Bang Is. Ya, kalau bicara lazim ya, kita bukan mau menyalahkan atau apa. Aku tertarik apa yang dibilang Nian tadi ya. Fungsi daripada anggota dewan itu sendiri barangkali ya. Kalau harapan daripada Andi mau bikin pansus, macam mana mau pansus kalau mereka juga di dalamnya itu berkuncah di dalam kancah itu kan begitu. Apa mungkin dia mau bercerita di situ tentang apa? Karena kepentingannya juga ada di dalam. Apa efektif nggak pansus itu? Soalnya. Jadi Bang Halis, pansus itu adalah instrumennya anggota DPR. Jadi betul. Kalau dia aku tahu dia melakukan kan gini, Mas, artinya masyarakat harus mendesak itu dulu. Ketika DPR memberikan argumentasi yang objektif untuk tidak mau melakukan pansus atau tidak mau bersuara, barulah kita melihat ada udang di balik PYN. Itu dia. Iya kan, kita tengok contoh kemarin tuh ya, Bu Nian ya, macam mana Hasim sebagai ketua DPRD mencoba mengangkat itu sedikit aja, akhirnya dia minta maaf kan, malah dia yang kalah pula dari persoalan itu kan. Jadi kan macam mana mau kita bicara tentang pansus kalau hanya bahas-bahas hanya memenuhi apa? Jadi fungsi daripada DPRD itu pun sendiri barangkali ikut terlibat dalam persoalan ini. Kalau aku melihatnya begitu. Sependapat, Bang Is, Bang Palis, bahwa ini konflik kepentingan ada. Yang aku dengar begini, awalnya kenapa Hasim melontarkan kritik seperti itu. Ada proyek proyek di daerah Polonia, pelurusan sungai, apa gitu, saya kurang detail, tapi informasi seperti itu. Ini yang merupakan katakanlah proyek dari anggota dewan yang akan digunakan untuk sosialisasi segala macam anggota dewan, ini dihadang oleh wali kota. Nah ini kalau yang aku dengar. Dari situlah bermula muncul friksi tadi. Lalu si Hasim pun mengeluarkan kritik. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang agak sulit untuk dibongkar carut marutnya, karena dewan sendiri punya kepentingan di situ. Banyak proyek-proyek itu dimasukkan ke Pemda sebagai salah satu bahan mereka untuk modal sosialisasi kepada konstituen. Itu seperti itu. Mungkin nanti Bung Elvanda bisa memberikan masukan yang lebih gambaran yang lebih detail soal bagaimana hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif sehingga lihatnya tidak sinkron. Aku tertarik dengan ada hadirnya Elvanda di sini nih kan. Ini ada kemarin tuh usulan untuk diusut oleh KPK dan kemudian Pak Wali Kota sangat mengharapkan untuk ditarik kembali semua pembayaran 21 miliar. Kalau kebiasaan dari Elvanda yang menyoroti tentang anggaran, apa ini memang bisa dilakukan gitu, Panda? Pertama, saya nggak tahu hasil audit itu ya. Nah, tentunya kan wali kota membuat pernyataan kan karena dasarnya hasil audit itu ya. Nah, inspektorat dan BPK. Nah, saya menduga itu karena
ada hasil audit itulah makanya dia berani meminta kembali. Mungkin ada masalah memang yang dilakukan oleh kontraktor. Nah, sehingga dia berani meminta uang itu dikembalikan. Nah, tetapi kalau di proses umum bagaimana sebuah pekerjaan, itu rasanya tidak lazim meminta kembali gitu. Nah, Tidak karena lazim kan apa tidak bisa? Tidak bisa. ya tidak lazim proyek sudah ada kemudian sudah dikerjakan kemudian meminta kembali uang itu. Nah, kalaupun dengan bahasa tidak bisa ya begitu karena pekerjaan pasti sudah di-approve ya sama pengawas kemudian sudah dinilai maka ada termin berikutnya gitu. Kan nggak mungkin langsung semua termin itu berjalan mulus tanpa ada persetujuan. Nah, yang membuat persetujuan kan tentunya pengawas dan juga OPD yang bersangkutan. Nah, sehingga itu maka bisa cair. Nah, saya nggak tahu apa argumentasi di dalam pemeriksaan inspektorat dan BPK itu sehingga berani meminta kembali. Nah, saya melihat ini pasti ada rekomendasi dari hasil audit tersebut. Itu yang menjadi dasar saya pikir. Ya itu pertanyaan juga, ini pertanyaan awam lah ya. Coba aku mewakili pikiran-pikiran awam nih, karena aku juga awam. Sebenarnya aku melihat tidak ada itu yang menyatakan bahwa kalau gagal proyek uang kembali tidak ada itu. Ada, Betul. ada. Nah, nggak ada Jadi kan? setahu aku gini Bang, aku juga dulu pernah kerja di proyek ya. Proyek itu kalau kontrak itu tidak bisa diselesaikan pada waktunya dan diberikan perpanjangan waktu tertentu seperti yang dilakukan di Kampung Pocong ini. Kalau nggak salah Bobby ngasih perpanjangan waktu 50 hari dan setelah waktu perpanjangan itu tidak bisa dipenuhi, maka muncullah di situ denda. Selama perpanjangan itu pun ada denda. Oke. Dan ketika perpanjangan tidak dipenuhi, diputus kontrak dan konsekuensinya dilanjutkan oleh perusahaan lain. Nah, uang yang keluar dihitung sesuai dengan batas terakhir termin yang ditentukan. Dan itu nggak ada cerita kembali uang yang ada, ya denda dan blacklist. Ya, betul. Ada penalti lah ya. Iya, penalti lah. Paling kontraktornya bilang kalau memang rugi kali ambillah, sitalah itu katanya kan. Iya, memang begitu. Ambil kalian lah semen tuh katanya kan. Begitu ceritanya. Ambil kalian lah pocong-pocong tuh ya. Ambil lah pocong tuh katanya. Takut aku Kalis, pocong sebanyak itu taruhlah di Lapangan Merdeka yang udah dikorek dalam itu kuburan pocong, jadi Lapangan Merdeka itu balik. Iya, kalau saya melihat ini kan dia melibatkan kejaksaan ya. Nah, jadi saya berpikir itu semacam tekanan saja supaya ini mau mengembalikan uang yang di sini. Walaupun itu berat kan, tidak mungkin itu sebenarnya dari sisi lazimnya biasa melakukan pekerjaan. Nah, saya melihat ini supaya supaya tekanan saja, supaya dikembalikan. Nah, padahal dari satu sisi itu hal yang tidak mungkin dilakukan gitu. Nah, saya pikir hanya tekanan yang dilakukan supaya mengembalikan. Saya pikir kalaupun pihak pemborong, ya paling buruknya ya hadapi soal hukum kan. Nah, di situ saja. Saya pikir begitu. Iya, betul.